Kisah hidup Zulkarnain membuat tembok penjara bagi Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran mengabadikan kisah istimewa tentang seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Mengutip dari tafsir Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, beliau diceritakan melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang Sungai Jihun di negeri Bal dekat kota Tirmiz. Allah yang Maha Besar memberikan jalan kepadanya untuk mencapai kejayaan. Banyak negeri yang telah ditaklukkannya, serta beliau diberikan pasukan yang sangat patuh dan kagum atas kewibawaannya. Raja Zulkarnain dan pasukannya menaklukkan daerah Afrika sampai pendalamannya, hingga mencapai bagian paling barat sebuah samudera. Beliau dan pasukannya tiba di sebuah tempat ketika matahari terbenam. Di daerah tersebut, beliau menemukan suatu bangsa yang penduduknya sebagian baik dan sebagian lagi jahat. Kemudian, beliau menempuh perjalanan sampai tiba di suatu tempat yang berada di antara dua deretan gunung yang tinggi. Di sana beliau menemukan bangsa yang tidak mengerti pembicaraan mereka karena bahasa mereka sulit dipahami. Hal itu disebabkan karena daerah itu sangat terpencil dan penduduknya sangat terbelakang. Salah seorang penduduk berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang senang berbuat kerusakan di muka bumi. Kami akan memberi imbalan kepadamu jika kamu dapat membuat tembok pemisah antara kami dengan mereka." Zulkarnain menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian Zulkarnain menerangkan tentang cara membuat dinding yang tebal. Beliau berkata, "Kumpulkan potongan-potongan besi." Kemudian mereka mulai menumpuk potongan-potongan besi di antara kedua deretan gunung. Setelah tumpukan besi itu telah mencapai setinggi gunung, Zulkarnain berkata, "Tiuplah api." Tumpukan besi itu menjadi merah setelah dipanaskan dengan api. Kemudian Zulkarnain menuangkan tembaga mendidih ke dalam tumpukan besi itu sehingga bagian yang satu melekat dengan bagian yang lain bersambung dengan deretan gunung itu. Tembok besi itu pun selesai dibangun. Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendaki tembok tersebut dan tidak dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Rabbku." Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj terkurung di antara tembok itu hingga suatu saat nanti Allah yang Maha Besar akan menghancurkan tembok itu. Ketika tembok itu dihancurkan, Ya'juj dan Ma'juj akan langsung menyerbu bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka sampai wilayah timur dan barat. Semakin dekatnya hari kiamat salah satunya ditandai dengan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94, dinyatakan bahwa keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika pada masanya, Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu, Allah yang Maha Esa menghancurkan mereka dengan mengirim ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka bergelimpangan dan bau busuk di mana saja. Lalu burung-burung mengangkuti mayat tersebut serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Demikian kisah Sahih Zulkarnain, raja yang bijak atas izin Allah yang Maha Esa. Betapa mengerikan jika Ya'juj dan Ma'juj tidak dikurung
atas kehendak Allah yang Maha Esa. Yajud dan Majud terkurung sampai hari akhir tiba. Marilah kita berdoa agar diberi keselamatan dan dijauhi dari api neraka. Terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di hari Jumat depan.